Malam Kelam. Kontrakan itu berdiri di tengah kota, terjepit antara bengkel motor yang tak pernah sepi suara gerinda dan minimarket yang lampunya menyala 24 jam. Dari luar, bangunannya tampak biasa saja bahkan membosankan. Tembok remnya kusam, beberapa bagian mengelupas karena usia. Atap sengnya berkarat di sudut-sudut tertentu. Lorong sempit membelah bangunan menjadi 2 baris kamar, dengan lampu kuning yang selalu redup meski baru diganti. Tidak ada coretan aneh, tidak ada bau anyir, tidak ada aura angker yang biasa membuat orang menoleh 2 kali. Justru karena itulah kontrakan itu selalu penuh. Harganya murah, terlalu murah untuk ukuran lokasi sepadat itu. 15 menit dari pusat kota, dekat halte, dekat pasar malam. Pemiliknya dikenal ramah, tak pernah menaikkan sewa secara tiba-tiba, tak pernah mempersulit penghuni. Bagi orang-orang yang hidupnya sedang terjepit, tempat itu terasa seperti pertolongan. Pak Wibowo, pemilik kontrakan itu, hampir selalu terlihat setiap pagi. Ia menyapu halaman kecil di depan lorong, merapikan sandal para penyewa, sesekali mengelap debu di kusen pintu. Rambutnya memutih rapi, wajahnya tenang, senyumnya tipis tapi konsisten. Ia menyapa setiap orang dengan nama, tidak pernah salah. Bahkan ia tahu siapa yang biasa pulang pagi, siapa yang bekerja malam, siapa yang sering mengurung diri di kamar. Kerja malam lagi, Mas Raka? Tanyanya suatu pagi dengan nada tulus, padahal Raka baru 2 hari tinggal di sana. Raka sempat heran. Ia belum pernah memperkenalkan diri secara resmi. Tapi ia hanya mengangguk, menganggap Pak Wibowo tipe orang yang suka menghafal. Orang-orang di sekitar menyebut Pak Wibowo baik. Terlalu baik. Ia tidak pernah marah, tidak pernah menegur keras. Bahkan ketika ada penghuni yang telat bayar, ia hanya tersenyum dan berkata, kalau sudah ada, dibayar. Kalau belum, yang penting sehat. Tak ada yang benar-benar memperhatikan satu hal kecil yang aneh. Penghuni kontrakan itu jarang bertahan lama. Rata-rata hanya beberapa bulan. Ada yang pindah mendadak tanpa pamit, meninggalkan barang-barang seolah pergi sebentar. Ada yang jatuh sakit tiba-tiba, wajahnya pucat seperti kehilangan tidur bertahun-tahun. Ada pula yang meninggal kecelakaan, sakit mendadak, atau sebab yang tak pernah benar-benar dijelaskan. Nama-nama mereka perlahan dilupakan, seolah tak pernah menghuni kamar-kamar itu. Kamar yang kosong tak pernah lama kosong. Raka pindah ke kontrakan itu karena satu alasan sederhana, ia tidak punya pilihan lain. Gajinya pas-pasan sebagai petugas gudang shift malam. Kos-kosan lain terlalu mahal atau terlalu jauh. Kontrakan itu terasa seperti jawaban yang datang tepat waktu. Kamar nomor 7. Kata Pak Wibowo sambil membuka pintu, adalah kamar yang tenang. Letaknya di tengah lorong, tidak dekat pintu masuk, tidak dekat ujung. Jarang ada masalah, katanya. Malam pertama, Raka tidur dengan perasaan aneh. Bukan takut, bukan gelisah. Perasaan itu lebih mirip diperhatikan, seperti ada sesuatu yang berdiri sangat dekat, menunduk, mengamatinya dengan rasa ingin tahu yang besar. Bukan niat menyakiti, hanya ingin dikenal. Ia terbangun menjelang subuh dengan dada terasa berat. Lampu lorong masih menyala. Jam dinding di kamarnya berhenti di angka 3. Bau tanah basah samar tercium. Padahal lantai kamarnya kering dan jendela tertutup. Raka menghela napas panjang dan kembali tidur. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Raka bekerja, pulang pagi, tidur siang. Ia jarang berinteraksi dengan penghuni lain selain anggukan singkat di lorong. Namun perlahan, hal-hal kecil mulai terasa janggal. Bau tanah basah itu semakin sering muncul, terutama setelah tengah malam. Kadang ia mencium bau besi berkarat, seperti darah tua yang lama mengering. Saat hujan turun, dinding kamarnya terasa dingin tidak wajar, seolah air meresap dari dalam, bukan dari luar. Suatu malam, saat ia baru saja merebahkan diri, ia mendengar suara lirih. Awalnya ia mengira itu suara televisi dari kamar lain. Tapi suara itu terdengar seperti doa. Bukan satu suara, melainkan beberapa, saling tumpang tindih, berbisik pelan dari bawah lantai. Kata-katanya tidak jelas,
tapi nadanya penuh kepasrahan. Raka menempelkan telinganya ke lantai. Suara itu berhenti seketika. Keesokan harinya ia mencoba bertanya pada penghuni sebelah. Pria itu hanya mengernyit, lalu tertawa kaku. "Perasaan aja, Mas. Di sini aman." Tapi matanya menghindar. Beberapa hari kemudian listrik padam tengah malam. Lorong gelap total. Raka menyalakan senter ponselnya. Cahaya itu menyapu dinding kamarnya, dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Cat dinding di dekat lemari mengelupas membentuk pola tak beraturan. Di baliknya, ada goresan samar. Huruf, nama seseorang, nama yang tidak ia kenal. Ia mengelupas sedikit cat itu dengan kuku. Huruf-hurufnya semakin jelas. Bukan ditulis dengan spidol, seperti diukir. Pagi harinya, saat Pak Wibowo menyapu, Raka menunjukkan tembok itu. Pak Wibowo menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Bangunan lama, Mas. Banyak bekas-bekas aneh. Nanti saya tutup lagi." Nada suaranya tenang. Terlalu tenang. Raka mulai memperhatikan hal lain. Setiap kali ia menggambar denah kontrakan di pikirannya, selalu ada yang tidak cocok. Lorong terasa lebih panjang saat malam. Jumlah langkah menuju kamar mandi berubah-ubah. Suatu hari ia mencoba menggambar denah di kertas. Besoknya, ketika ia cek ulang, gambar itu tidak sesuai dengan ingatannya sendiri. Bangunan itu seperti menolak untuk dipahami. Rasa curiga berubah menjadi ketakutan saat ia melihat salah satu penghuni. Seorang ibu muda berteriak histeris di lorong tengah malam. Ia menggendong udara kosong sambil menangis, mengatakan bayinya menangis dari kamar kosong di ujung. Beberapa hari kemudian, kamar ibu itu kosong. Pak Wibowo berkata ia pulang kampung. Seorang mahasiswa sering mengeluh melihat dirinya sendiri duduk di sudut kamar setiap kali lampu dipadamkan. Ia pindah 2 minggu kemudian. Seorang buruh ditemukan meninggal di kamar mandi dengan kuku-kuku jarinya tanggal satu persatu. Tanpa luka lain, nama-nama mereka perlahan muncul di mimpi Raka, berbisik dari bawah lantai. Raka mulai mengawasi Pak Wibowo. Suatu malam, ia melihat pria tua itu membawa kunci tua menuju pintu kecil di bagian belakang kontrakan pintu yang selama ini terkunci. Raka mengikuti dari kejauhan. Pintu itu terbuka ke arah tangga sempit menuju ruang bawah tanah. Raka menunggu. Ketika suara langkah Pak Wibowo menghilang, ia mengintip ke dalam. Ruang itu sempit, berdinding beton, tanpa ventilasi. Bau tanah dan darah menyatu. Di dinding, tertulis puluhan nama, beberapa masih segar, beberapa hampir pudar. Di lantai, tergambar denah kontrakan dalam posisi terbalik. Paku-paku berkarat tertancap di titik-titik tertentu, masing-masing berlumur sesuatu yang menghitam. Pak Wibowo berlutut di tengah ruangan. Ia menyebut nama seseorang, menyebut ketakutannya, utangnya, luka hidupnya. Suaranya gemetar namun patuh. Dari sudut ruangan, sesuatu menjawab. Bukan suara yang keluar dari mulut, melainkan tekanan yang menekan dada Raka dari jauh. Agrat. Iblis itu tidak menampakkan wujud. Ia hadir sebagai rasa ingin menyerah, sebagai keputusasaan murni. Pak Wibowo tidak meminta uang. Ia hanya membuka pintu, membiarkan Agrat memakan penghuni kontrakan perlahan, mengubah penderitaan mereka menjadi keberuntungan. Kontrakan itu bukan bangunan, ia altar hidup. Raka sadar ia juga terikat. Ia mulai merasakan dorongan untuk menyerah, untuk berhenti melawan hidup. Tapi di antara bisikan-bisikan itu, ia menemukan satu celah. Agrat hanya bisa mengambil jiwa yang masih berharap, yang masih takut kehilangan. Maka Raka melepaskan segalanya. Ia berhenti bekerja, membuang kartu identitas, memutus semua kontak. Ia tidak lagi menganggap dirinya penting, tidak berdoa, tidak memohon, tidak berharap keluar. Saat Agrat menyentuhnya, yang ditemuinya hanya kekosongan. Suatu pagi, Raka pergi. Tak ada yang melihatnya keluar. Kamar nomor 70 untuk pertama kalinya. Kekosongan itu membuat Agrat murka. Pak Wibowo bermimpi buruk berhari-hari. Dalam mimpi itu, iblis menuntut ganti. Bukan penyewa, bukan orang asing. Kontrakanmu telah mengkhianatiku, bisik suara itu. Bayar dengan darah yang tak bisa kau tulis namanya. Yang diminta adalah anak Pak Wibowo sendiri.
Anak lumpuh yang selama ini ia sembunyikan di kamar paling ujung. Anak yang tidak pernah tercatat sebagai penghuni. Tak ada yang tahu apa keputusan Pak Wibowo. Beberapa bulan kemudian, kontrakan itu dijual murah. Dicat ulang, direnovasi, penghuni baru datang. Namun hingga kini, orang-orang masih mengeluh bau tanah basah di malam hari. Lorong yang terasa bergerak, dan doa lirih dari bawah lantai. Karena bangunan itu pernah bernapas, dan ia masih lapar. Beberapa minggu pertama berjalan normal. Terlalu normal, bahkan. Raka sempat berpikir bahwa perasaan aneh di malam pertama hanyalah kelelahan setelah bekerja. Ia bangun, mandi, berangkat kerja malam seperti biasa, pulang menjelang subuh, lalu tidur hingga siang. Rutinitas itu menenangkan, membuat pikirannya sibuk sehingga tak ada ruang untuk rasa curiga. Namun justru di sela-sela rutinitas itulah kejanggalan mulai muncul. Kecil, halus, nyaris tak layak disebut masalah. Hal-hal yang bisa dengan mudah diabaikan kalau seseorang memilih untuk tidak terlalu peka. Yang pertama adalah bau. Awalnya Raka mencium bau itu sekali dua kali saja. Bau tanah basah, seperti halaman rumah setelah hujan sore. Padahal malam itu tidak hujan. Lantainya kering, jendelanya tertutup. Bau itu muncul sebentar, lalu menghilang, seolah hanya lewat. Raka mengira itu berasal dari selokan di belakang kontrakan. Atau mungkin dari bengkel motor sebelah. Ia tidak memikirkannya lagi. Namun bau itu mulai muncul lebih sering. Hampir selalu tengah malam. Tepat ketika kontrakan sudah sunyi. Ketika suara motor terakhir menghilang. Ketika lampu lorong tinggal 1-2 yang menyala. Bau itu merayap pelan, tidak menyengat. Tapi cukup kuat untuk membuat hidungnya sadar. Kadang disertai bau besi tua, karat. Sesuatu yang lama tertinggal. Raka pernah berjongkok, mengusap lantai kamarnya, memastikan tidak ada air merembes. Tangannya kering. Ia menempelkan telapak tangan ke dinding. Dingin, bukan dingin karena malam, tapi dingin seperti tembok yang lama tertanam di tanah. Seperti dinding yang baru saja digali. Setiap kali ia menarik tangannya, bulu kuduknya berdiri. Lorong kontrakan juga berubah. Tidak secara nyata, tidak ada yang bisa ia tunjukkan secara logis. Tapi setiap kali Raka pulang kerja lewat tengah malam, langkahnya terasa lebih panjang. Bukan kakinya yang berat, melainkan jarak antara pintu gerbang dan kamar nomor 7 seolah bertambah. Ia menghitung langkah. Biasanya 27. Suatu malam menjadi 30. Malam lain menjadi 25. Tidak pernah konsisten. Lampu lorong tetap di tempatnya, tapi bayangannya memanjang, seolah lorong itu bernapas pelan. Raka pernah berhenti di tengah lorong dan menoleh ke belakang. Gerbang terlihat lebih jauh dari yang seharusnya. Ia berkedip, menggeleng, lalu melanjutkan langkah. Ia tidak ingin terlihat seperti orang yang mudah takut. Suara-suara mulai menyusul kemudian. Pertama kali Raka mendengarnya. Ia sedang berbaring menghadap langit-langit. Lampu kamarnya mati, hanya cahaya lorong yang menyelinap lewat celah pintu. Dari bawah, dari lantai, terdengar suara lirih. Sangat pelan, seperti orang berbisik sambil menahan tangis. Ia menegakkan tubuh, menahan napas. Suara itu tidak seperti langkah kaki. Tidak seperti orang berbicara di lorong. Lebih mirip doa, kalimat yang diulang-ulang, dengan nada pasrah. Kata-katanya tidak jelas, tapi ritmenya teratur. Seolah dibaca berkali-kali oleh banyak mulut yang berbeda. Raka turun dari kasur dan menempelkan telinganya ke lantai. Suara itu berhenti. Seakan sadar sedang diperhatikan. Raka mundur perlahan. Jantungnya berdetak keras. Ia menunggu, berharap suara itu kembali agar ia bisa memastikan bahwa itu nyata. Tapi malam itu berlalu tanpa suara lain. Besoknya, ia bertanya pada penghuni kontrakan yang sering ia temui di lorong. Seorang pria kurus yang bekerja sebagai sopir online. Raka bertanya dengan nada santai, seolah hanya basa-basi. "Mas pernah dengar suara dari bawah lantai enggak? Kayak orang berdoa." Pria itu terdiam sejenak. Wajahnya berubah. Senyumnya muncul terlambat. "Ah, enggak mas, mungkin perasaan aja. Di sini aman kok." Ia segera pamit, langkahnya tergesa. Raka mencoba bertanya pada penghuni lain. Jawabannya hampir sama, ada yang tertawa kecil,
Ada yang menggeleng, ada yang pura-pura tidak dengar. Tak satu pun yang benar-benar menatap matanya saat menjawab. Sejak itu, suara-suara itu makin sering muncul. Tidak selalu doa, kadang hanya desahan panjang, kadang seperti orang merintih. Kadang terdengar nama seseorang disebut pelan, diulang-ulang, nama yang bukan namanya. Suatu malam, hujan turun deras dan listrik padam. Seluruh kontrakan tenggelam dalam gelap. Raka terbangun oleh suara hujan di atap seng. Ia meraba ponselnya, menyalakan senter, dan saat itulah ia melihat dinding kamarnya. Di dekat lemari, cat dinding mengelupas membentuk pola tak beraturan. Bukan retakan biasa. Bentuknya seperti goresan yang sengaja dibuat. Seperti huruf, Raka mendekat. Cahaya senter menyapu permukaan tembok. Napasnya tertahan saat ia menyadari bahwa itu memang huruf. Nama seseorang, terukir samar di balik lapisan cat. Nama itu tidak ia kenal. Huruf-hurufnya tidak rapi. Seperti ditulis tergesa, ditekan terlalu dalam, lalu ditutup cat berulang kali. Di sekitarnya ada bekas goresan lain yang hampir tak terlihat. Raka mengulurkan jari, menyentuhnya. Permukaannya kasar, dingin, bukan bekas paku. Lebih mirip bekas sesuatu yang tajam. Ia mematikan senter. Gelap kembali menyelimuti kamar. Dalam gelap itu, ia merasa seolah ada sesuatu yang memperhatikannya dari balik dinding. Bukan dari dalam kamar, melainkan dari balik tembok itu sendiri. Ia tidak tidur malam itu. Pagi harinya, Raka menunjukkan tembok itu pada Pak Wibowo. Pria tua itu menatapnya lama. Matanya menyusuri goresan nama itu, lalu kembali ke wajah Raka. Bangunan lama, Mas, katanya akhirnya. Dulu banyak yang coret-coret. Nanti saya tutup. Nada suaranya datar. Tidak terkejut. Tidak penasaran. Beberapa jam kemudian, tembok itu sudah dicat ulang. Nama itu menghilang. Tapi Raka masih bisa merasakannya di balik cat baru, seperti bekas luka yang ditutup terlalu cepat. Sejak kejadian itu, Raka mulai merasa kontrakan itu tidak utuh. Ia mencoba memahami bangunan itu secara logis. Suatu siang, ia duduk di kamar dan menggambar denah kontrakan di kertas. 2 baris kamar, lorong di tengah, kamar mandi di ujung, tangga kecil di belakang. Ia menggambar sesuai ingatannya. Saat ia selesai, denah itu terasa benar. Namun malamnya, ketika ia berjalan dari kamar ke kamar mandi, langkahnya terasa lebih jauh dari yang tergambar. Ia menghitung lagi. Tidak cocok. Ia membuka kertas itu. Menggambar ulang. Kali ini lorong terasa lebih panjang. Tapi besok paginya, ketika ia melihat denah itu lagi, ukurannya terasa salah. Kamar-kamar tampak lebih sempit dari yang seharusnya. Seakan bangunan itu berubah setiap kali ia berhenti memperhatikannya. Raka mulai menyadari satu hal yang membuat dadanya sesak. Kontrakan itu tidak suka dipahami. Setiap upaya untuk mengukurnya, menggambarnya, atau memikirkannya secara utuh selalu gagal. Selalu ada bagian yang tidak masuk akal. Lorong yang terlalu panjang, dinding yang terlalu dingin, suara yang berasal dari tempat yang seharusnya padat, dan bau tanah basah yang terus kembali. Seolah ada sesuatu di bawah sana yang terus digali. Malam demi malam, suatu dini hari, saat suara doa itu kembali terdengar, Raka tidak menempelkan telinga ke lantai. Ia duduk di kasur, memejamkan mata, dan mendengarkan. Di sela bisikan itu, ia mendengar satu kata yang diulang berkali-kali. Bukan doa, bukan nama Tuhan, melainkan permohonan. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa yakin, suara itu bukan berasal dari makhluk lain, melainkan dari manusia, dari orang-orang yang pernah tinggal di sana, dari bawah lantai yang seharusnya tidak menyimpan apapun. Dan di saat itulah, Raka sadar bahwa ia tidak sekadar menyewa kamar. Ia sedang menempati bagian dari sesuatu yang hidup. Raka tidak langsung bertindak setelah semua kejanggalan itu terkumpul di kepalanya. Ia tahu satu kesalahan kecil bisa membuatnya terlihat seperti orang gila di mata penghuni lain, atau lebih buruk lagi, menarik perhatian sesuatu yang belum ingin ia temui. Maka ia menunggu. Ia berpura-pura kembali ke rutinitasnya. Pulang kerja, makan seadanya, tidur siang, bangun sore. Ia bahkan sengaja menyapa Pak Wibowo dengan lebih ramah.
menanyakan kabar, menertawakan hal-hal kecil, memastikan dirinya terlihat biasa. Namun di dalam dirinya, kecurigaan itu tumbuh seperti duri di tenggorokan. Setiap bau tanah basah, setiap bisikan dari bawah lantai, setiap perubahan jarak lorong, semuanya mengarah pada satu titik yang sama, bagian belakang kontrakan. Area yang jarang dilewati, pintu lantai dasar yang selalu terkunci, seolah hanya bagian dari gudang tua yang tak lagi dipakai. Raka mulai memperhatikan kebiasaan Pak Wibowo. Pria tua itu hampir selalu berada di kontrakan, tapi ada satu waktu tertentu di mana ia menghilang. Selalu larut malam, selalu setelah jam 12. Selalu membawa gantungan kunci tua yang tidak pernah digunakan untuk pintu kamar manapun. Malam itu, Raka sengaja tidak berangkat kerja. Ia berbohong, mengatakan sedang tidak enak badan. Ia mematikan lampu kamarnya, membiarkan dirinya tenggelam dalam gelap, dan menunggu. Jam dinding berdetak terlalu keras. Setiap suara kecil membuat jantungnya melonjak. Lewat pukul 1 dini hari, suara langkah pelan terdengar dari lorong. Raka mengintip melalui celah pintu. Ia melihat Pak Wibowo berjalan perlahan, mengenakan kemeja lusuh yang tidak biasa ia pakai di siang hari. Di tangannya, tergenggam gantungan kunci tua berwarna kehitaman. Besinya sudah dimakan usia. Raka menunggu beberapa detik sebelum keluar. Ia menjaga jarak, melangkah tanpa suara, menempel ke dinding setiap kali Pak Wibowo berhenti. Mereka sampai di ujung lorong belakang, di depan pintu kecil yang nyaris tak pernah terbuka. Pintu itu menyatu dengan tembok, warnanya sama, membuatnya mudah terlewatkan. Pak Wibowo membuka kunci dengan gerakan yang sudah sangat dihafalnya. Engsel pintu berdecit pelan. Begitu pintu tertutup kembali, Raka bergegas mendekat. Ia mengintip melalui celah kecil di antara daun pintu dan kusen. Di balik pintu itu bukan gudang. Ada tangga sempit menurun ke bawah. Tangganya dari beton kasar, lembab, dan tampak lebih tua dari bangunan kontrakan itu sendiri. Cahaya lampu kecil menggantung di langit-langit rendah, berayun perlahan, menciptakan bayangan yang bergerak tidak wajar di dinding. Raka menelan ludah. Bau tanah basah di tempat itu jauh lebih kuat, bercampur dengan bau besi dan sesuatu yang manis, menusuk hidung. Bau yang tidak seharusnya ada. Ia menunggu hingga suara langkah Pak Wibowo menghilang, lalu membuka pintu perlahan dan menuruni tangga. Setiap anak tangga terasa seperti menuruni perut sesuatu yang hidup. Dindingnya dingin, basah, dan terasa sedikit berdenyut saat disentuh. Ruang bawah tanah itu tidak besar. Beton mentah menutup seluruh permukaannya. Tidak ada jendela, tidak ada ventilasi. Udara terasa berat, sulit dihirup. Dinding-dindingnya penuh coretan nama, puluhan, ratusan. Beberapa ditulis besar dan jelas, beberapa hanya goresan samar yang hampir tertutup noda hitam kecoklatan. Raka mengenali beberapa nama. Nama penghuni yang sudah pindah. Nama orang-orang yang pernah ia lihat di lorong, lalu menghilang. Di tengah ruangan, sebuah denah kontrakan digambar terbalik di lantai. Detailnya sangat rinci, hingga posisi kamar mandi dan lorong kecil di belakang. Di titik-titik tertentu, paku-paku berkarat tertancap dalam. Masing-masing paku dikelilingi noda hitam yang sudah mengering. Darah. Pak Wibowo berlutut di depan denah itu. Punggungnya membungkuk, bahunya bergetar pelan. Ia tidak terlihat seperti orang berkuasa. Ia tampak seperti pelayan yang sangat patuh. Dengan suara lirih, ia menyebut sebuah nama. Nama penghuni baru yang Raka ingat baru pindah beberapa hari lalu. Seorang pria muda yang sering terlihat termenung di lorong. Pak Wibowo menyebutkan nama itu berulang-ulang, lalu mulai mengucapkan hal-hal lain. Bukan doa seperti yang Raka kenal. Ia menyebutkan ketakutan orang itu, utangnya, penyakit ibunya, kegagalannya, semua diucapkan perlahan, penuh penekanan, seolah setiap kata adalah persembahan. Raka merasakan tekanan tiba-tiba di dadanya. Nafasnya tertahan. Udara di ruangan itu terasa semakin berat. Dari sudut ruangan, sesuatu menjawab. Bukan suara yang keluar dari mulut. Tidak ada gema biasa. Yang terdengar adalah getaran rendah, seperti dengungan yang langsung muncul di dalam kepala. Suara itu tidak memiliki bahasa, tapi maknanya jelas, lapar, menuntut, menekan, agharat.
Nama itu tidak diucapkan. Ia muncul begitu saja di benak Raka, seperti ingatan lama yang tiba-tiba dibuka paksa. Tekanan itu semakin kuat. Raka merasakan dorongan yang sangat besar untuk berlutut, untuk menyerah, untuk mengakui betapa lelahnya hidup. Ia hampir melakukannya. Agharat tidak menampakkan wujud. Tidak ada bayangan, tidak ada bentuk. Ia hadir sebagai rasa ingin menyerah yang murni, sebagai keinginan untuk berhenti berharap. Raka melihat Pak Wibowo menunduk semakin dalam. Tangannya gemetar saat meneteskan darah dari jarinya ke denah lantai. Saat darah itu menyentuh beton, paku-paku bergetar pelan. Raka menyadari kebenaran yang membuat perutnya melilit. Pak Wibowo tidak meminta kekayaan secara langsung. Ia tidak memohon uang atau umur panjang. Ia hanya membuka pintu, membiarkan Agharat masuk ke dalam kontrakan, menjadikannya ladang keputusasaan. Setiap penyewa adalah persembahan hidup. Setiap penderitaan adalah makanan. Setiap kematian hanyalah efek samping. Dan bangunan itu, kontrakan yang tampak biasa, adalah wadahnya. Tiba-tiba Raka merasa lantai di bawah kakinya menghangat. Seolah menyadari kehadirannya, tekanan di dadanya berubah arah. Kini terasa seperti perhatian. Agharat tahu ia ada di sana. Raka mundur perlahan, menahan napas, menahan rasa ingin berteriak. Ia naik tangga dengan langkah selembut mungkin, menutup pintu dengan sangat hati-hati, lalu kembali ke kamarnya. Saat ia menutup pintu kamar nomor 7, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak sekadar menyewa kamar. Ia sedang tinggal di dalam perut iblis yang sabar. Dan kini, ia sudah terlihat. Satu persatu penghuni kontrakan itu mulai hancur. Dan kehancuran mereka tidak pernah datang dengan cara yang sama. Tidak ada pola yang bisa ditebak. Tidak ada tanda yang jelas bahwa seseorang akan menjadi korban berikutnya. Yang ada hanya perubahan kecil, hampir tak terlihat. Sampai semuanya terlambat. Yang pertama benar-benar membuat Raka yakin bahwa sesuatu sedang memanen. Adalah seorang ibu muda bernama Sari. Ia pindah ke kontrakan itu bersama bayinya yang baru berusia beberapa bulan. Selama beberapa minggu pertama, Sari terlihat lelah tapi bahagia. Ia sering duduk di lorong sambil menggendong anaknya, menyenandungkan lagu-lagu pelan. Bayinya jarang menangis. Terlalu jarang. Suatu malam, Raka terbangun oleh suara tangisan bayi. Tangisannya melengking, putus-putus, seperti kehabisan napas. Raka mengira itu dari kamar Sari, tapi suara itu datang dari ujung lorong, dari kamar kosong yang sudah lama tidak ditempati. Tangisan itu terdengar teredam, seolah berasal dari balik tembok tebal. Keesokan paginya, lorong ramai. Sari ditemukan duduk di depan kamar kosong itu, memeluk udara. Matanya merah, rambutnya berantakan, suaranya serak karena menangis semalaman. Dia di sini, katanya berulang-ulang. Dia nangis dari sini. Bayinya ditemukan tertidur di kamar Sari, sehat, tenang, tidak menangis sama sekali. Sejak malam itu, Sari sering terdengar berbicara sendiri. Ia menggendong sesuatu yang tidak terlihat. Ia memarahi udara, menenangkan udara, menyusui udara. Beberapa hari kemudian, Pak Wibowo membawa Sari pergi. Katanya, keluarga menjemput. Raka tidak pernah melihat Sari lagi. Beberapa minggu berselang, giliran seorang mahasiswa bernama Dimas. Ia tinggal di kamar dekat kamar Raka. Anak itu pendiam. Jarang keluar kamar, lebih sering begadang mengerjakan tugas. Suatu malam, Dimas mengetuk pintu Raka dengan wajah pucat. "Mas, aku kayaknya gila," katanya dengan suara gemetar. Dimas mengaku setiap malam, saat lampu dipadamkan, ia melihat dirinya sendiri duduk di sudut kamar. Sosok itu tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatap lurus. Jika Dimas menyalakan lampu, sosok itu menghilang. Tapi setiap kali gelap, ia kembali. Raka mencoba menenangkan. Mengatakan itu mungkin halusinasi karena kurang tidur. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ia pernah merasakan tatapan itu. Tatapan dari sesuatu yang bukan ingin membunuh, melainkan menggantikan. Dimas pindah 2 hari kemudian. Kamarnya langsung ditempati orang lain. Ada juga seorang buruh pabrik yang jarinya terluka satu persatu. Kukunya tanggal tanpa sebab. Tidak ada darah, tidak ada luka robek.
Kukunya seperti dicabut dari dalam. Pria itu menjerit setiap kali bangun tidur, melihat jarinya semakin pendek. Seminggu kemudian, ia ditemukan meninggal di kamar mandi, tangannya terkepal, mulutnya penuh tanah basah. Tanah itu bukan dari kamar mandi. Tanah itu sama seperti bau yang sering Raka cium. Setiap kejadian meninggalkan sisa yang tak terlihat. Udara kontrakan menjadi lebih berat. Lorong semakin sunyi. Orang-orang jarang saling menyapa. Setiap orang seperti menyimpan ketakutan sendiri-sendiri, takut bahwa jika mereka mengaku, sesuatu akan mendengar. Raka tahu ia tidak kebal. Sejak melihat ruang bawah tanah itu, ia merasakan ikatan yang sama menariknya perlahan. Mimpi-mimpinya berubah. Ia sering bermimpi berada di lorong tanpa ujung, berjalan tanpa tujuan, sementara suara-suara memanggil namanya dari bawah. Dalam mimpi-mimpi itu, Agharat tidak berbicara. Ia hanya hadir, sebagai rasa lelah yang mendalam, sebagai bisikan halus yang berkata bahwa tidak apa-apa untuk berhenti berjuang, bahwa menyerah adalah bentuk kedamaian. Raka hampir mempercayainya, namun di antara tekanan itu, Raka menangkap satu hal. Satu celah kecil yang tidak disengaja. Setiap kali Agharat mendekat, setiap kali tekanan itu semakin kuat, rasa itu selalu memicu sesuatu yang sama. Ketakutan akan kehilangan, kehilangan pekerjaan, kehilangan masa depan, kehilangan identitas. Dan ketika Raka membiarkan dirinya berhenti peduli, tekanan itu melemah. Ia menguji hipotesis itu perlahan. Ia mulai datang terlambat ke kerja, lalu tidak datang sama sekali. Ia berhenti menjawab telepon. Ia mengabaikan pesan-pesan peringatan dari atasan. Ketakutan awalnya besar. Tapi setelah itu, ia merasakan sesuatu yang aneh, kelenggaan. Ia membuang kartu identitasnya ke tempat sampah umum. KTP, kartu ATM, semua. Ia memutus semua hubungan dengan dunia luar. Tidak lagi membuka media sosial. Tidak lagi menghubungi siapapun. Ia menghapus namanya dari segala hal yang bisa mengikatnya pada masa depan. Setiap kali ia melepaskan sesuatu, suara-suara itu menjauh. Agharat mencoba mendekat. Tekanan itu datang lebih sering, lebih kuat, seperti marah. Raka merasakan dorongan untuk menangis, untuk memohon, untuk berharap hidupnya membaik. Ia menolak. Ia berhenti menganggap dirinya penting. Ia berhenti berdoa untuk keluar. Ia tidak meminta apapun. Ia hanya ada. Perlahan, kontrakan itu seperti kehilangan minat padanya. Bau tanah basah jarang muncul di kamarnya. Bisikan-bisikan menghindarinya. Lorong terasa biasa saat ia lewati. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Ia tidak lagi menjadi makanan yang menarik. Suatu malam, ia berdiri di tengah kamar, memejamkan mata, dan membiarkan Agharat mendekat sepenuhnya. Tekanan itu datang, menekan dadanya, pikirannya, mencoba menggali ketakutan terakhir. Yang ditemuinya hanya kekosongan, tidak ada harapan, tidak ada ketakutan. Tidak ada permohonan, hanya keberadaan. Pagi itu, Raka bangun sebelum matahari terbit. Ia mengemasi barang-barangnya tidak banyak. Ia membuka pintu kamar nomor 7, melangkah ke lorong yang sunyi. Lampu lorong berkedip pelan, lalu stabil. Tak ada yang melihatnya pergi. Tidak ada suara langkah yang mengikuti. Kamar nomor 7 kosong untuk pertama kalinya sejak lama. Dan kontrakan itu, untuk sesaat, terasa lapar. Kekosongan yang ditinggalkan Raka tidak terasa seperti keheningan biasa. Kontrakan itu tidak menjadi lebih tenang setelah kamar nomor 7 kosong. Justru sebaliknya, ada sesuatu yang hilang, dan kehilangan itu menciptakan ruang yang tidak bisa diisi oleh apapun. Bau tanah basah yang sebelumnya datang dan pergi kini muncul tanpa jadwal. Kadang siang hari, kadang menjelang sore, kadang begitu kuat hingga membuat beberapa penghuni menutup hidung mereka sambil menggerutu. Pak Wibowo merasakannya lebih dulu. Setiap malam, sejak Raka pergi, tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Begitu ia memejamkan mata, mimpi-mimpi itu datang. Lorong kontrakan memanjang tanpa ujung. Dinding-dinding berdenyut pelan seperti dada yang sedang bernapas. Nama-nama di dinding ruang bawah tanah meneteskan cairan hitam, menetes ke lantai, membentuk denah terbalik yang selama ini ia jaga dengan patuh. Dalam mimpi-mimpi itu, Agharat tidak langsung berbicara.
Ia hadir sebagai rasa sesak yang perlahan memeras dada Pak Wibowo. Sebagai suara dengung rendah yang membuat tulang-tulang terasa berat. Sebagai keheningan yang menunggu. Pak Wibowo terbangun dengan napas terengah, keringat membasahi punggungnya. Ia mencoba berdoa, mencoba membaca ayat-ayat yang dulu masih ia hafal. Tapi setiap kali ia menyebut nama Tuhan, suara dengung itu kembali, menekan lebih keras, seolah menertawakan upayanya. Hari-hari berlalu, dan mimpi itu semakin jelas. Dalam satu mimpi, Pak Wibowo berdiri di ruang bawah tanah, menatap denah kontrakan di lantai. Salah satu titik kamar nomor 70, tidak ada paku, tidak ada noda darah. Kekosongan itu berdenyut, seperti lubang yang menuntut diisi. Pada malam ketujuh, suara itu akhirnya berbicara, kontrakanmu telah mengkhianatiku. Suara itu tidak datang dari arah tertentu. Ia muncul di dalam kepala Pak Wibowo, berat, dalam, dan penuh rasa memiliki. Setiap kata terasa seperti kuku yang menggaruk bagian dalam tengkoraknya. Kau membiarkan satu jiwa pergi. Pak Wibowo berlutut dalam mimpi itu. Lututnya menembus beton, tenggelam hingga paha, seolah lantai berubah menjadi tanah basah. Aku sudah patuh, bisiknya dengan suara pecah. Aku sudah memberi semua yang kau minta. Ada jeda panjang. Sebelum suara itu kembali, bayar. Dengan darah yang tak bisa kau tulis namanya. Kalimat itu menghantam Pak Wibowo lebih keras daripada ancaman apapun. Ia terbangun sambil menjerit, dadanya sakit, tenggorokannya kering. Ia tahu apa artinya. Ia tahu sejak pertama kali ia membuat perjanjian itu bertahun-tahun lalu. Saat kontrakan ini masih berupa bangunan setengah jadi dan hidupnya berada di titik terendah. Ia selalu tahu bahwa hari ini bisa datang. Pak Wibowo berjalan terseok ke ujung lorong, ke kamar paling ujung kontrakan. Kamar itu tidak pernah disewakan. Ia selalu memberi alasan berbeda jika ada yang bertanya gudang, kamar rusak, masalah pipa. Padahal di balik pintu itu, terbaring anaknya sendiri. Anak laki-laki yang tubuhnya tidak pernah tumbuh seperti anak-anak lain. Kakinya lumpuh sejak lahir. Suaranya hampir tidak pernah terdengar, hanya gumaman pelan dan napas berat. Anak itu tidak pernah bersekolah, tidak pernah keluar kamar, tidak pernah terdaftar sebagai penghuni. Ia adalah rahasia yang selama ini Pak Wibowo lindungi. Dan sekaligus, jaminan terakhir yang selalu ia harap tidak akan pernah ditagih. Anak itu menatap ayahnya dengan mata besar yang kosong namun penuh kepercayaan. Pak Wibowo duduk di samping ranjangnya, menggenggam tangannya yang kecil dan dingin. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tangannya gemetar hebat. Ia mencoba menunda. Ia mencoba mengabaikan mimpi-mimpi itu. Ia bahkan mencoba menambah persembahan dengan membiarkan satu penyewa baru masuk tanpa peringatan. Tapi Agharat tidak tertarik. Kontrakan itu tidak lagi memuaskan. Keputusasaan para penyewa terasa hambar tanpa satu jiwa yang lolos. Tekanan itu semakin nyata. Dinding ruang bawah tanah mulai retak. Paku-paku bergetar sendiri. Nama-nama di dinding menghitam dan mengelupas. Beberapa penghuni mengeluh mimpi buruk yang sama lorong tanpa ujung. Suara memanggil dari bawah lantai. Pak Wibowo tahu waktunya hampir habis. Malam itu, ia turun ke ruang bawah tanah untuk terakhir kalinya. Tangannya membawa kunci tua, pisau kecil yang selama ini hanya digunakan untuk meneteskan darahnya sendiri. Dan sesuatu yang jauh lebih berat dari benda apapun, keputusan. Ia berdiri di atas denah kontrakan, menatap titik kamar paling ujung. Kamar anaknya. Tidak ada nama di sana. Tidak pernah ada. Dia bukan penyewa, bisik Pak Wibowo, seolah bernegosiasi. Dia bukan bagian dari perjanjian. Tekanan itu datang seperti ombak besar. Justru karena itu, suara Agharat tidak marah. Ia puas, tenang. Seperti pemilik yang akhirnya menagih hutang lama. Aku tidak meminta yang mudah. Aku meminta yang tidak bisa kau lepaskan. Pak Wibowo menutup mata. Ia teringat hari pertama anak itu lahir. Tangisan lemah yang hampir tidak terdengar. Dokter-dokter yang menggeleng. Istrinya yang meninggal tak lama setelah melahirkan. Semua beban itu yang mendorongnya ke perjanjian. Terkutuk ini. Ia membuka mata. Apa yang terjadi setelah itu tidak pernah benar-benar
diketahui siapapun. Yang orang-orang tahu hanyalah bahwa beberapa hari kemudian, kamar paling ujung kontrakan dikunci rapat. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Pak Wibowo terlihat semakin kurus, semakin bungkam. Ia tidak lagi menyapu halaman setiap pagi. Ia jarang keluar kamar. Beberapa bulan berselang, kontrakan itu dijual murah. Terlalu murah untuk ukuran lokasi. Alasan yang diberikan sederhana, usia, sakit-sakitan, ingin pindah. Bangunan itu dicat ulang, lorong diperbaiki, lampu diganti dengan yang lebih terang. Tidak ada lagi coretan nama di dinding ruang bawah tanah, setidaknya tidak yang terlihat. Penghuni baru datang. Mereka mengisi kamar-kamar dengan barang-barang baru, tawa baru, harapan baru. Untuk sementara, semuanya terasa normal. Namun pelan-pelan, keluhan lama kembali terdengar. Bau tanah basah di malam hari. Lorong yang terasa bergerak saat dilewati. Suara lirih seperti doa dari bawah lantai. Ada yang bermimpi tentang anak kecil yang menatap dari ujung lorong. Ada yang merasa kasurnya berdenyut pelan saat tengah malam. Ada yang terbangun dengan perasaan sangat lelah, seolah sepanjang malam diminta menyerah oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tidak ada yang tahu kisah lama kontrakan itu. Tidak ada yang tahu tentang Raka, tentang Sari, tentang Dimas, tentang ruang bawah tanah dan denah terbalik. Yang mereka tahu hanyalah satu hal, tinggal di sana terasa murah, nyaman, dan perlahan mengikis sesuatu di dalam diri mereka, karena bangunan itu pernah bernapas, dan sesuatu yang pernah hidup tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu, dan ia masih lapar. Terima kasih, mohon like dan subscribe-nya guys, agar Mimin selalu semangat membuat konten horor fiksi berdasarkan kisah nyata.